Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai dakwah, khutbah, dan tabligh. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran materi ini. Yang pertama adalah menganalisis ketentuan dakwah, khutbah, dan tabligh. 2. Menyusun teks khutbah dengan tema nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. 3. Menerapkan ketentuan dakwah, khutbah, dan tabligh. 4. Membiasakan sikap menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Selanjutnya, apa sih pengertian dari khutbah, tabligh, dan dakwah? Dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan menjalankan syariatnya. Khutbah merupakan penyampaian pesan atau nasihat yang berkaitan dengan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan perintahnya dengan memperhatikan syarat dan rukun tertentu. Sedangkan tabligh adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan menjalankan syariatnya. Berikut ini dalil Al-Quran tentang dakwah, khutbah, dan tabligh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Lalu, apakah ketentuan dakwah, khutbah, dan tabligh? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Ketentuan dakwah. Syarat dakwah yakni memberi contoh baik melalui ucapan dan perbuatan, mencari tahu terlebih dahulu dan memahami kondisi peserta dakwah, menyampaikan dakwah dengan berani, memiliki kesabaran dalam menghadapi segala tantangan yang dihadapinya dalam berdakwah, menyadari apa yang dilakukan hanya menyampaikan dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian metode dakwah. Niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan dakwah dengan bijaksana dan menyesuaikan materi dakwah dengan kondisi peserta dakwah, menyampaikan dakwah dengan pengajaran yang baik atau ma'udul hasanah dan cara yang santun, menyampaikan dakwah dengan cara diskusi atau dialog mujadalah yang berlandaskan pada adab yang baik. Selanjutnya adalah sasaran dan tujuan dakwah. Sasaran dakwah adalah seluruh umat manusia, sedangkan tujuan dakwah bagi yang belum mengenal Islam yaitu mengenal ajaran Islam dan mengajaknya untuk memeluk Islam dengan cara yang santun dan tanpa paksaan. Bagi yang sudah mengenal Islam yaitu membenahi dan meningkatkan kualitas keislaman mereka. Adapun media dakwah bisa media elektronik, meliputi radio, televisi, dan internet. Sedangkan melalui media cetak bisa meliputi buku-buku, surat kabar, majalah, spanduk, brosur, dan lain sebagainya. Manajemen dakwah. Pengelolaan dakwah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah yaitu bersikap lemah lembut, selalu mengutamakan musyawarah, memperhatikan kondisi objek dakwah, bersabar dan lapang dada, memiliki tekad yang kuat, dan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bertawakal serta memberi contoh yang baik dan menghindari cara kekerasan. Selanjutnya adalah ketentuan khutbah. Syarat khatib: beragama Islam, baligh, berakal sehat, dan taat beribadah, mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah, suci dari hadas, baik badan maupun pakaian, serta tertutup auratnya, fasih membaca ayat Al-Quran dan hadis, berakhlak baik, tidak tercela di mata masyarakat, dan tidak terbiasa melakukan dosa, berpenampilan baik,
rapi, dan sopan. Kemudian syarat khutbah. Khutbah sholat Jumat disampaikan sesudah masuk waktu zuhur dan sebelum pelaksanaan sholat. Sedangkan untuk khutbah pada sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, sholat khusuf dan sholat kusuf, serta sholat istiqo dilakukan setelah selesai sholat. Berdiri bila mampu, khatib duduk sebentar di antara dua khutbah. Suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah agar dapat didengar nasihat dan wasiatnya. Dan yang terakhir adalah tertib, yakni berturut-turut antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Adapun ketentuan khutbah selanjutnya adalah rukun khutbah, yakni membaca hamdalah pada kedua khutbah, membaca 2 kalimat syahadat, membaca sholawat, berwasiat kepada jamaah, membaca ayat suci Al-Quran, serta berdoa pada khutbah kedua. Sedangkan sunnah khutbah, khatib yang menyampaikan khutbah berdiri di atas mimbar atau di tempat yang lebih tinggi. Khatib menyampaikan khutbah dengan kata-kata yang jelas, runtut, dan mengangkat topik yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Khatib mempersingkat penyampaian khutbahnya. Saat duduk di antara dua khutbah, khatib disunahkan membaca surah Al-Ikhlas. Khatib menyampaikan khutbah dengan tertib sesuai urutan rukun-rukunnya. Dan yang terakhir adalah adab ketika sedang khutbah, yakni mendengarkan khutbah dengan baik, tidak boleh berbicara, menegur dengan sopan jamaah yang mengantuk atau tidur sehingga tidak mengetahui isi khutbah. Selanjutnya adalah ketentuan tabligh. Syarat mubaligh yakni Islam, baligh, berakal sehat, mendalami ajaran agama Islam. Sedangkan orang yang menyampaikan disebut mubaligh. Adapun etika mubaligh adalah bahasa harus mudah dipahami, disampaikan dengan sikap yang lemah lembut dan penuh kasih sayang, mengutamakan musyawarah dan diskusi. Materi memiliki sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, ikhlas dan sabar, dan yang terakhir adalah materi dakwah berisi perdamaian. Apakah ada persamaan antara khutbah, dakwah maupun tabligh? Ya, tentunya ada, yakni adalah sama-sama mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengajak manusia untuk menjalankan syariat agama Islam, dan yang ketiga adalah memberi kabar gembira kepada yang bertakwa dan peringatan kepada yang ingkar. Adapun perbedaan khutbah dengan dakwah maupun tabligh adalah syarat dan rukun khutbah harus memperhatikan syarat dan rukun tertentu, sedangkan dakwah atau tabligh tidak ada aturan tetap yang mengikat. Tempat khutbah, masjid atau tempat dilaksanakan sholat Jumat, sedangkan dakwah atau tabligh dapat dilakukan di mana saja. Kewajiban khutbah bagi laki-laki, sedangkan dakwah atau tabligh terbuka untuk siapapun yang mau menambah ilmu. Selanjutnya adalah media khutbah, terbatas pada sarana yang tersedia di tempat khutbah, sedangkan dakwah atau tabligh lebih luas dan beragam. Kondisi adapun khutbah harus dalam keadaan suci dari hadas, sedangkan dakwah atau tabligh tidak diharuskan suci tetapi diutamakan bersuci. Penerapan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah pada praktek khutbah. Pertama, baca hamdalah, syahadat, dan sholawat. Kedua, memuat wasiat agar jamaah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, melafalkan ayat-ayat Al-Quran dan menyertainya dengan hadis terkait. Keempat, khutbah pertama. Dan yang kelima adalah terdapat khutbah kedua. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.